Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Husni. Saya dari kelas 3B, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan apa saja yang kita butuhkan pada saat bencana. Salah satu bencana yang akan saya bahas yaitu tsunami. Bagaimana dengan siklus bencana? Siklus bencana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama pra bencana, yang kedua saat bencana, dan yang ketiga pasca bencana. Saat bencana itu disebut juga dengan tanggap darurat bencana. Yang dimaksud dengan tanggap darurat bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat bencana untuk menangani dampak buruk yang akan ditimbulkan. Apa itu tsunami? Tsunami adalah perpindahan bahan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, dan hambatan meteor di laut. Bagaimana dampak negatif dari tsunami? Dampak negatifnya adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta genangan pencemaran air asin, lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Kebutuhan apa saja yang kita butuhkan saat bencana? Menurut BNPB, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Yang pertama itu surat-surat penting, yang kedua pakaian untuk 3 hari, yang ketiga makanan ringan tahan lama, yang keempat air minum, yang kelima kotak obat-obatan atau P3K, yang keenam radio atau ponsel, yang ketujuh perlengkapan mandi, yang kedelapan masker, yang kesembilan peluit, yang ke-10 uang, yang ke-11 alat untuk penerangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara untuk bertahan hidup pada saat tsunami datang. Yang pertama, jika kita berada di tengah laut, tetaplah berada di tengah laut dan jangan mengarah ke arah pantai, karena gelombang di tengah laut lebih rendah daripada gelombang di tepi pantai. Yang kedua, yaitu kalau kita berada di tepi pantai pada saat tsunami sudah terlihat atau pada saat tsunami datang, itu segeralah menjauhi pantai dan segera memanjat pohon tinggi atau bangunan tinggi. Dan setelah gelombang pertama ini telah usai, tetaplah berada pada posisi awal, karena tsunami datang tidak dengan satu gelombang saja. Selanjutnya, jangan menggunakan mobil saat evakuasi, karena mobil akan susah menembus kerumunan di jalanan. Kalaupun kita berada dalam mobil pada saat tsunami datang, kita akan susah untuk membuka pintu karena arus yang sangat besar. Dan kalau ingin membuka jendela, juga air akan masuk ke dalam mobil dan mobil akan tenggelam. Selanjutnya, kita dianjurkan untuk tetap berada di permukaan air dan bisa menggunakan alat-alat yang mengapung atau benda-benda yang mengapung untuk menjadi pelampung darurat seperti kasur, ban bekas, dirijen, dan benda-benda yang bisa untuk dijadikan penyelamat darurat. Kita harus bisa mengeluarkan harta pada saat evakuasi, karena tsunami ini datang dengan secara tiba-tiba atau dengan cepatnya. Jadi kalau kita membawa barang-barang yang berlebihan atau barang-barang yang terlalu banyak, itu akan menghambat evakuasi kita. Jadi tidak dianjurkan atau tidak diharuskan pada saat tsunami kita membawa barang terlalu banyak. Kesempatan kita untuk selamat lebih besar jika kita mengetahui bagaimana cara untuk bertahan hidup pada saat tsunami datang. Ini untuk keselamatan kita semua, jadi ayo siaga tsunami. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.